Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Frau akan jelaskan materi yang kemarin Frau belum jelaskan, karena berhubung materi ini akan masuk di dalam soal-soal STS nanti. Nah, oke, kita mulai dari slide yang ini, begrusung. Nah, begrusung ini artinya salam. Nah, ini kennenlernen artinya saling mengenal. Saling mengenal ya. Nah, kemudian di sini ada yang ini. Ini semua artinya halo dalam bahasa Jerman. Ini digunakan ketika pertama kali ketemu sama orang atau berjumpa sama orang. Nah, di sini ada Guten Morgen, Guten Tag, Guten Nachmittag, Guten Abend. Nah, Guten Morgen artinya selamat pagi. Guten Tag artinya selamat siang. Guten Nachmittag selamat sore. Kemudian ada Guten Abend, selamat malam. Gutena itu selamat tidur. Sebenarnya artinya selamat malam juga, tapi lebih sering digunakan ketika mau tidur. Nah, kemudian di sini ada cus. Di sini ada cus. Cus ini sama dengan bye bye. Dalam bahasa Inggris itu artinya bye atau sampai jumpa begitu. Kemudian ada Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen juga artinya sampai jumpa, tapi lebih sopan. Kalau cus itu kayak bye. Kalau Auf Wiedersehen itu goodbye. Kemudian ada Bis Morgen. Bis Morgen ini artinya sampai besok. Bis dan itu sampai jumpa. Kemudian bis Peter itu sampai nanti. Kemudian ada ya, oder nein. Nah, ya, oder nein ini ya artinya yes. Kemudian nein itu artinya no. Ingat nah, J dibaca Y, jadi dibaca ja. Kemudian ada vilai. Nih, vilai. Vilai artinya orang sering bilang begini, mungkin. Nah, itu. Ini dibaca vilai. Kemudian ada danke. Danke kalian sudah tahu itu artinya thanks. Kemudian ada vielen Dank. Vielen Dank artinya thank you. Kemudian ada bitte. Bitte ini sama dengan please ya, penggunaan kata please. Kemudian ada Entschuldigung. Entschuldigung ini artinya excuse me kalau dalam bahasa Inggris. Jadi kalau kayak permisi begitu, Entschuldigung. Kemudian ada es tut mir leid. Es tut mir leid itu artinya sayang sekali. Tapi bukan secara arti langsung sayang sekali, tapi es tut mir leid itu lebih diartikan kayak kekecewaan. Bikin kayak sayang sekali. Orang Jerman bilangnya es tut mir leid. Nah, kemudian ada di slide kedua. Slide kedua ini der Tag und der Monat. Nah, ini pengucapan dan penulisan bahasa Jermannya hari sama bulan. Der Tag itu hari, der Monat itu bulan. Ini ada Montag. Tentu artinya ini, perhatikan ini ada tagnya, kecuali Rabu. Nah ini Montag artinya Senin, Dienstag Selasa, Mittwoch Rabu, Donnerstag Kamis, Freitag Jumat, Samstag Sabtu, Sonntag Minggu. Jadi dengar, perhatikan baik-baik pengucapannya. Nah, kemudian ada di sini pengucapan dan penulisan bulan. Ini Januar, bukan Januar ya, tapi Januar. Kemudian Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada dialog. Contoh dialog tentang memperkenalkan diri. Nah, di sini nih si Santi ngomong, "Halo, ich bin Santi aus Semarang. Ich bin Schülerin." Artinya, halo, nama saya Santi, berasal dari Semarang, dan saya seorang siswi. Kemudian yang satunya mengucapkan ich heiße Damaria. Kemudian lanjutannya ich bin aus Medan. Nama saya Damaria dan saya berasal dari Medan. Ini penggunaan bin dan penggunaan heiße. Jadi ich bin Santi sama ich heiße Damaria ini sama-sama menyatakan nama. Mau ich bin ich heiße sama-sama menyatakan nama. Nah, kalau ada kata aus ini menyatakan asalnya. Nah, kemudian di dialog yang di sampingnya, nah ini ich bin Arif und wohne in Banjarmasin. Ich bin 17 Jahre alt und das ist Ina, sie kommt aus Kupang und wohnt jetzt in Jakarta. Jadi Arif menjelaskan dirinya dulu. Nama saya Arif, saya adalah Arif.
saya tinggal di Banjarmasin, saya berumur 17 tahun. Nah, kemudian ini dia menjelaskan, nah di kalimat ini dia menjelaskan orang yang di sebelahnya. Das ist Ina, ini adalah Ina. Si kom aus Kupang. Nah, ada aus, ada kom. Nah, dia berasal dari Kupang. Und wohnt jetzt in Jakarta. Dan tinggal di Jakarta. Jadi itu dialog yang satu. Kemudian dialog yang kedua. Nah, dialog yang kedua ini, nah ini pertama, orang ini menjelaskan si ini dulu, yang di sebelahnya atau Made. Nah, dia mengucapkan halo, das ist Made aus Bali. Halo, ini adalah Made dari Bali. Wohnt in Jogja, dia tinggal di Jogja. Und ist Schüler, dia adalah siswa. Lanjutannya RG in di SMA kelas sesuai. Dia bersekolah di SMA kelas 2. Nah, si Made ini kemudian mengucapkan kalimat tanya. Ini kalimat tanyanya. Wie heißt du? Perhatikan cara penyebutannya. Nah, wie heißt du? Siapa namamu? Kemudian woher kommst du? Dari mana asalmu? Kemudian wo wohnst du? Di mana kamu tinggal? Wie alt bist du? Berapa usiamu? Kemudian was machst du? Apa yang kamu lakukan? Nah, kemudian sini menjawab. Ich heiße Martha. Saya bernama Martha. Ich komme aus Ost-Indonesien. Ich wohne in Ambon. Ini ya. In Ambon. Ich bin 15 Jahre alt. Ich gehe auch in die SMA Klasse 1. Nah, dia berkata, ich heiße Martha, saya berasal dari Ost-Indonesian. Kemudian saya tinggal di Ambon. Saya berumur 15 tahun. Saya juga SMA tapi kelas 1. Kemudian dia ini kan tadi memperkenalkan dirinya. Ini kalimat kedua atau paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua. Dia menjelaskan kedua orang ini. Das sind Martin und Sampe aus Tanah Toraja. Sie wohnen in Makassar. Kemudian und sind Schüler. Nah, ini mereka adalah Martin dan Sampe. Kemudian berasal dari Tanah Toraja. Mereka tinggal di Makassar dan mereka itu adalah siswa. Oke, baik. Di sini kalian menemukan banyak sekali subjek. Ada ada R, ada kenapa ada sin, kenapa ada yang pakai is. Nah, berikut penjelasannya. Nah ini penting untuk kalian hafal sebenarnya. Oke, ini subjek dalam bahasa Jerman. Ini subjek dalam bahasa Jerman. Ini artinya saya. Du itu kamu. Kemudian RCS, R ini kalau RCS ini artinya dia. Kalau R itu sama dengan kayaknya hia. Ya, dia laki-laki, kemudian si dia perempuan, kemudian it. Nah, ini itu artinya. Ini artinya dia laki-laki, dia perempuan, dan dia untuk benda. Kemudian wir itu kami, ir itu kalian, si yang ini itu, yang si kecil itu mereka, si yang besar ini itu untuk formal. Penjelasannya akan lebih lanjut nanti. Nah, kemudian di sini ada sein. Sein itu sama dengan to be dalam bahasa Jerman. Nah, perhatikan di sini, ini ada das ist Made, kemudian ada ich bin Santi. Nah, itu penggunaannya itu sama dengan to be dalam bahasa Inggris. Misalnya I am Yuni. Nah, sama dengan ich bin Yuni. Jadi seperti itu. Cuma setiap subjek itu beda-beda. Nah, untuk ich dia sign-nya itu bin, du itu bis, RCS itu pakai is, kemudian wir pakai sin, ir pakai said, si itu di sini sin pakai sin. Nah, ini artinya itu sama dengan adalah.
atau ya sama penggunaannya dengan to be bahasa Jerman. Nah di tabel kedua itu ada Endung. Endung itu artinya imbuhan dalam bahasa Jerman. Nah bahasa Jerman itu setiap perubahan subjek akan mengalami perubahan kata kerja. Nah ini contohnya. Ini di sini heißen, wohnen, machen. Nah dia akan berubah sesuai dengan subjeknya. Nah untuk ih dia akan ditambah e. Kalau du ditambah st, kemudian rcs ditambah t, wir n, kemudian di sini ir ditambah t, kemudian ini tambah n, tapi bukan heisennya yang ditambah. Nah, saya kasih contoh lagi satu kata kerja ini common. Nah, di kamus ini common artinya berasal. Nah, yang diambil itu en-nya itu pertama kali itu dibuang. Yang diambil itu komnya saja. Nah, ketika dia di dalam kalimat saya berasal berarti ich kom, tapi di sini karena ditambah e maka berubah jadi komme. Nah, ini ditambah e. Kemudian kamu berasal, ini du karena di sini st maka jadi koms. Begitu seterusnya ini jadi kom. Wir jadi kommen. Kemudian ir berubah jadi kom juga karena tambah t juga. Kemudian si berubah jadi common. Nah, itulah mengapa di sini di dialog ini ada yang pakai wone, ada yang pakai won, itu karena subjeknya sudah berubah. Oke, jadi seperti itu penjelasannya. Nah, untuk tugas kalian untuk minggu ini sebelum PTS, ini kalian tulis di buku. Ini ada 3. Ini contohnya ini. Nah, ini sudah disiapkan semua jawabannya. Tinggal kalian melengkapi yang kosong ini sesuai penggunaannya. Nah ini boleh kalian print tempel di buku kemudian isi, atau kalian mau tulis tangan juga bisa. Jadi ada 3 Aufgabe. Nanti saya kirim juga gambarnya di grup. Oke, terima kasih dan ke Auf Wiedersehen.